Assalamualaikum Bun, Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Cerita aku pagi ini dari halaman rumah sederhana. Ini kegiatan aku sama suami ya teman-teman. Pagi ini kita itu lagi bersih-bersihkan halaman, dan ini Pak suami menyempatkan untuk menyiram tanaman teman-teman. Dan juga aku lagi mencabut-cabut rumput, karena di rumput gajah itu kalau dibiarkan rumput liar itu yang tumbuh, nanti rumput gajahnya bakalan mati teman-teman. Ini aku mintain tolong Pak suami untuk nyiramin bunga aku sekalian teman-teman, karena tadi itu suami itu kan lagi nyiramin tanaman cabenya teman-teman. Ceritanya beberapa bulan yang lalu itu Pak suami lagi hobi menanam ya teman-teman. Jadi boleh deh teman-teman lihat semua, di bawah pohon itu banyak banget polybag yang berisi tanah ya. Jadi itu sebelumnya ditanamin sama Pak suami tanaman cabai teman-teman. Sebelumnya cabai itu tumbuh bagus, sehat dan subur teman-teman, bahkan udah pernah berbuah dan panen 1 kali apa 2 kali, hasilnya lumayan banyak. Jadi setelah itu tanaman cabainya itu menjadi keriting teman-teman. Jadinya dicabutin semua sama Pak suami, makanya terlihat banyak banget polybag di bawah pohon mangga itu ya teman-teman. Dan nantinya mungkin bakalan mau ditanam lagi, tapi sepertinya belum deh teman-teman. Itu dibiarin aja, itu lamanya udah beberapa bulan yang lalu. Menyiram tanamannya dilanjutkan sama suami aku aja ya teman-teman, karena aku udah masuk, karena aku udah mau masak. Ini juga udah mulai agak sebentar lagi suami aku mau berangkat ke toko, mau jualannya teman-teman. Jadi sebelum berangkat biasanya suami itu makan dulu, baru deh berangkat jualan teman-teman. BTW suami aku itu telaten banget ya teman-teman, nyiramin bunga-bunganya, jadi terlihat lucu deh. Hari ini anak aku yang kecil, adik Nindi, minta digorengkan kentang, bikin keripik kentang gitu. Jadi semua anggota keluarga, anak-anak terutama, dan juga Pak suami teman-teman, semuanya suka banget kerupuk kentang ini. Dan ini biasanya aku bikin setengah kilo paling dikit ya teman-teman. 1 kilo pun nanti bakalan habis semua pastinya. Kalau dibuat keripik kentang semuanya pasti suka teman-teman, tapi kalau di rumah aku itu kalau kentangnya diolah menjadi yang masakan lain teman-teman, misalnya digulai atau digoreng gitu, anak-anak nggak suka. Paling sukanya dibikin keripik kentang atau bikin pergedel kentang teman-teman. Ini aku goreng kentangnya teman-teman. Kali ini aku membuatnya cuman setengah kilo, jadi ini bakalan cepat habis pokoknya, nanti enggak jadi untuk sambal gitu ya teman-teman. Dan tentunya pastinya adik Nindi nanti bakalan memburu nih keripik kentangnya. Hari ini aku mau bikin sambal goreng ikan laut ya teman-teman. Nah ini dia ikan lautnya udah aku bersihkan, dan ini bakalan aku kasih tambahin jeruk nipis dan juga garam. Oh iya teman-teman, di rumah gimana kalau menggoreng ikan itu, apakah selalu dikasih jeruk nipis atau enggak nih teman-teman? Ikannya aku balurin sama jeruk dan juga garam ya teman-teman. Dan ini kita tunggu sementara karena aku masih menggoreng keripik kentangnya. Lalu nanti setelah selesai bakalan aku goreng nih teman-teman ikannya. Sementara menunggu kentang dan juga ikannya matang teman-teman, di sini aku mau menyiapkan dulu sambal cabenya ya teman-teman. Ya teman-teman, di rumah gimana nih ngulek cabenya, masih pakai ulekan atau udah pakai blender semua nih teman-teman? Kalau aku udah menggunakan blender ya teman-teman, karena lebih praktis dan juga lebih cepat teman-teman. Ketika ada waktu luang baru deh aku ngolek di ulekannya teman-teman, karena pada dasarnya kalau kita ulek cabai di ulekan itu teman-teman, pastinya rasanya jauh lebih enak ya teman-teman, jauh lebih manis dan lebih nikmat gitu. Tapi kalau di blender itu kita lebih praktis, dan biasanya kalau menggunakan minyak goreng itu untuk memblendernya masih lumayan oke lah teman-teman.
Dan biasanya kalau aku blender cabai itu teman-teman, bawang itu aku pisahkan setengah dan nanti aku blender belakangan untuk mendapatkan tekstur yang agak kasar pada cabenya nanti teman-teman. Wah teman-teman, bener banget, ini udah kelihatan yang mau makan keripik kentangnya teman-teman. Di sini adik Nindi udah ke dapur teman-teman, keripik kentangnya udah diborong sama adik Nindi dan juga papa nih teman-teman. Bener banget, keripik kentangnya udah dicemilin dan gak jadi untuk dijadikan sambal untuk makan nasi teman-teman. Keripik kentangnya udah ludes, udah habis, dan tinggallah ini teman-teman, ikan goreng. Sambalnya tinggal ikan goreng teman-teman, dan nantinya aku akan bikin menu lainnya teman-teman. Sementara menunggu ikan gorengnya matang, ini aku memasak cabai merahnya di sebelah ya teman-teman. Kita masak di tungku satu lagi, dan ini aku tambahin daun jeruk, ditambahkan juga garam dan juga kaldu jamur ya teman-teman, ditambah lagi dengan sedikit gula. Kalau aku memasak cabai itu teman-teman dengan api kecil sampai matang benar-benar, dan nantinya ini cabai bakalan tahan sampai 2 hari. Sembari memasak cabai dan ikan gorengnya teman-teman, ini aku juga nyambi membersihkan sayurannya teman-teman. Di sini aku memasak sayur bayam, dan maaf ya ternyata bayamnya udah agak layu nih. Ini cabenya udah matang ya teman-teman. Di sini aku udah masukin ikan gorengnya, sedikit aku panasin dan ditambahkan dengan buncis goreng nih teman-teman, karena aku itu lupa beli untuk tambahan sambalnya gitu teman-teman. Jadi yang ada di kulkas cuman buncis, ya udah deh aku goreng buncis. Teman-teman di sini pernah nggak makan buncis goreng komen ya teman-teman? Dan ini alhamdulillah masakan aku, ikan goreng cabenya udah matang nih. Dan buncis goreng ini teman-teman, dia tuh rasanya enak, manis gitu kalau kita makan. Alhamdulillah sambal ikan goreng aku udah matang nih, dan aku mau nambahin satu menu lagi ya teman-teman, karena tadi itu kentang gorengnya udah habis. Jadinya aku mau bikin mie kuning nih teman-teman, mie kuning satset bumbu ala kadar. Pertama aku rebus dulu mie kuningnya sampai empuk ya teman-teman, sampai seperti ini. Lalu tumis bumbunya teman-teman. Bumbunya bumbu sederhana aja, yaitu bawang merah, bawang putih, sedikit kemiri, dan juga udang halus teman-teman. Di blender ditambahkan juga cabai. Ini bumbunya udah aku tumis dan aku tambahin daun bawang ya teman-teman. Di sini aku tumis lagi sampai bumbunya benar-benar matang, karena kalau bumbu matang itu udah pasti enak ya teman-teman. Aku tambahin juga dengan garam, kaldu jamur, dan juga ini ada bumbu yang aku beli dari pasar teman-teman. Bumbu yang udah jadi ini aku tambahin sedikit, lalu kita tumis lagi sampai matang banget, ditambahkan kecap, dan nantinya bahkan aku tambahin mie kuningnya teman-teman. Mie kuningnya udah dimasukin, lalu diaduk rata sampai bumbu benar-benar tercampur ya teman-teman. Dan ini aku tambahkan sedikit timun, karena di kulkas itu udah nggak ada stok sayuran teman-teman. Jadi ya udah ini deh bumbu sederhana, yang penting rasanya lumayan enak nih teman-teman. Dan alhamdulillah ini mie kuningnya udah matang, terlihat seperti menggiurkan ya teman-teman. Semoga ini sehat dan juga enak tentunya. Ini aku udah pindahin ke piring satu lagi teman-teman, karena yang piring tadi udah penuh. Aku memasaknya satu bungkus teman-teman, dan ini hasilnya lumayan banyak banget, bisa sampai nanti malam nih. Dan ini juga bisa dibagiin ke tetangga nantinya, karena aku banyak banget masaknya. Bakalan aku bagi-bagi nih teman-teman ke tetangga. Dan ini dia teman-teman hasilnya, mie kuning satset
bumbu resep sederhana ya teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Mohon maaf atas kata-kata yang salah banget ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.